Iya, aku juga bingung. Mau nggak aku tuntun? Mau dituntun kemana? Kemana ya? Aku serius. Kamu? Ya, buktikan. Kamu serius nggak? Ini suruh siapa dulu? Nah, tadi katanya mau dituntun. Iya, maksudnya kan banyak dituntut kemana, kan banyak mau dituntut ke apa? Ini pikirannya aneh-aneh. Enggak bang, ke jalan yang benar atau? Ah, itu maksudnya. Dituntun ke jalan yang benar supaya bisa jadi bidadari nanti. Bidadari surga. Nah, itu dia maksudku. Mau nggak? Ya, boleh. Oke, pelan-pelan ya. Jadi gini. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel kepada muridnya ini. Iya. Bani Israel kan muridnya. Iya dong, orang Yahudi kan. Jangan tatap aku kayak gitu dong. Ah, berkedip kenapa? Hei, biasa aja natapnya, berkedip. Nah, gitulah. Jadi murid-murid Yesus itu kan. Dengar, Bang. Murid-murid. Nggak dengar tadi. Ya. Soalnya macet. Pakai Oke. wifi. Oh gitu. Kan murid-murid Yesus itu orang Yahudi kan? Ya. Nah, Yesus berpesan kepada mereka di dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Menurut pesan Yesus ini akan ada penyesat. Betul? Ya. Datang dengan memakai nama siapa? Itu dia, aku nggak tahu. Dengarkan dulu, makanya kamu perhatikan apa sih? Konsentrasi dong. Dengarkan, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Bang Juma. Ya Allah ya Karim, Pak Imam. Bukan, Yesusnya berkata. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Nah, itu pintar. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa kata Yesus? Maksudnya? Kata Yesus penyesat datang memakai namaku kan? Iya. Nah, jadi penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Dengan nama Juma. Itu kan mulai. Bukan. Penyesat itu di dalam Matius 24 nomor 24 nomor 4 nomor 5 penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus kan? Iya. Dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Betul? Tatap saya kayak gitu itu jangan, aku jadi grogi. Jangan gitu nampak. Alamak. Baik, persoalan generasi. Kurang ngajar. Hei yang di YouTube, hei jaga mulutmu Paulus Gondrong, hati-hati lu ya. Asal bacot aja lu. Jangan bacot gitu dong. Masa sampai dibilang kulupnya gatal? Ada aja ini. Ini yang di YouTube ini yang Sopian ngomong jangan kayak gitu kali. Orang mau belajar, kan aku tanya tadi, mau belajar nggak? Mau dituntun nggak? Mau. Ya sudah.
Aduh, yang di YouTube sih, ini si Gondrong ini, siapa Paulus Gondrong, asal ngomong tadi. Dasar penjual basang. Orang mau belajar kok. Udahlah. Oke. Halo. Ku blokir lama-lama yang di YouTube itu ya. Siapa tadi namanya itu? Dasar lu. Awas lu ya. Oci juga nakal. Mana ada kayak gitu Oci. Jangan kayak gitu lah Ci. Mana ada. Enggak lah. Anaknya baik kok. Ini yang di YouTube ini benar-benar cerewet. Suka-sukanya. Halo saudara. Saudara Sanak Cindo. Halo. Buka kameranya. Saudara Sanak Cindo. Halo. 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 Kok diam-diam bang? Ngomong dong. Ini baik kali permintaan Bang Andi. Betul. Ini kalau dinaikkan satu-satu ini bisa robek ini mulut. Tanya satu-satu, apalagi kalau diam kayak saudara Sanak ini. Macolo Indonesia. Hai Bang Juma. Hai juga Susilawati. Susilawati Putih kamu Rantang Popo. Kalau di DM bilang Adinda, sekarang Susilawati. Maksudnya apa sih Bang? Dari sekte mana? Sebentar dulu Bang. Oke. Dari Kristen Bang. Kalau di DM Adinda katanya. Iya, Bang Juma ini kalau DM Dinda Santi. Apa? Oh gitu. Mau aku buktiin. Boleh. Oke, sebentar ya aku buktiin ya. Buka kamera dong. Oke, aku buka kamera bentar. Yuk, Puput. Kok Puput sih? Namanya siapa? Bentar ya. Oh, Kan Edis. ada namanya, Bang. Oh iya, istrinya Edis kah? Bukan, Bang. Jadi apa? Adeknya? Ya, ngefans aja gitu, Bang. Oh, iya. Iya, Bang. Hei. Iya, gimana? Dari Protestan, Katolik? Dari Protestan. Abang mau lihat tadi itu Dinda Santi. Abang mau lihat nggak? Boleh. Oke, sebentar ya. Teman-teman, kita lihat cara kerjanya si Billy Sisis. Bisik-bisik lo ya. Gak apa-apa. Sebentar, ini ada aku screenshot sih. Walah nggak bisa, minimal 480. Kok nggak bisa ya Bang? Apa tuh? Ini tadi screenshotan aku nggak bisa dinaikin. Kok bisa? Kenapa nggak bisa? Dia DM apa rupanya? Bentar dulu. Kok nggak bisa ya? Aku ada ini loh, ada pernah kirim nomor rekening, itu ya? Enggak, bukan. Oh, kirain. Itu baru malam kemarin. Oh ya? Oh my god. Baru hari ini kita nggak DM-an Bang. Sebelumnya kita udah. Oh my god. Jadi kita sudah kerap kali nih ceritanya. Dulunya kemarin-kemarin aku tuh dipanggil Uti katanya, tapi sekarang Dinda katanya, Dinda Santi. Oh my god.
Ini aku serius. Kalau aku bisa naikin, aku ada screenshot. Aku nggak bisa naikin, apa bisa ya? Akun yang mana? Akun yang ini juga. Oh ya? Pengikutnya berapa? Pengikut ini, akun aku ini. Akunku. Pengikut, cuma berapa ya? 16 atau berapa ya? Oh iya. Oke, anggap saja iya. Ya serius. Ini beneran, aku nggak bohong. Kalau nanti aku screenshot lagi, mungkin besok aku naik lagi kalau mau ya. Iya. Soalnya baru hari ini kita nggak ada eman, Bang. Oh my god, malah saya. Oke, kita masuk kelas. Oke. Ini kelas apa ya, Bang ya? Ini kelas pembelajaran Bible kepada pemula dan senior. Jujur ya, Bang, aku tuh sebenarnya nggak pernah nonton apanya Abang, channelnya Abang. Benar-benar nggak pernah nonton. Tapi kita tepingan gitu. Aku cuma lihat VT-VT-nya aja, VT-VT orang lewat di beranda gitu. Jadi kan kita DM-an lah tuh, DM-an. Baru ini aku tertarik nih, aku pengen naik lah. Terus aku bilang, aku tuh cariin Bang Juma di sana. Terus Bang Juma bilang, ada apa Uti gitu. Dulunya dipanggil Uti. Iya. Dipanggil pisang berarti. Masa kayak gitu sih? Sekarang dipanggilnya Dinda Santi. Enggak bilang Dinda sayang, enggak? Dinda Santi kan itu awalnya, Bang, itu masih permulaan. Oh gitu, nanti lama-lama Pak Pipo. Oke, gimana? Kita mau bahas ini atau gimana? Eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Ya terserah aja, Bang. Aku ngikut aja soalnya aku belum pernah ikut channel ini juga. Oh yaudah, coba terangkan bagi adik ini penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu penyalib Yesus ya, berarti pelakunya itu ya. Itu orang-orang yang nggak percaya Yesus sih, nggak percaya. Artinya mereka ini pahlawan atau penjahat? Pahlawan sih enggak sih, penjahat bisa jadi. Kalau menurut aku ya penjahat. Menurut aku lah. Berarti penjahat. Menurut yang lain. Berarti penjahat menghadiahkan penebusan dosa dengan mempersembahkan Yesus di salib. Menghadiahkan enggak. Jadi gimana dong? Mana yang betul? Kan kalau tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa Yesus disalib ya saudari Santi ini tidak selamat. Gimana ya bilangnya ya? Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Keselamatan. Iya. Iya, betul sekali, memang kalau itu memang betul sekali. Karena kan penyaliban ini terjadi juga untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti pelaku penyaliban ini pahlawan. Bukan pahlawan. Jadi apa dong namanya? Kan dia yang menghadiahkan keselamatan dengan menjadikan Yesus itu sebagai korban di atas salib. Di sana tidak ada pahlawan. Masa sih penjahat dibilang pahlawan sih? Lah, faktanya sesuatu itu dikatakan pahlawan atau penjahat, kita lihat hasilnya dan manfaatnya. Kalau dia bermanfaat bagi manusia, maka pelakunya itu adalah pahlawan. Kalau tidak bermanfaat tapi merugikan, berarti dia itu penjahat. Sekarang pertanyaan saya, penyaliban itu menguntungkan atau merugikan bagi Kristen? Ya penyaliban itu keuntungan. Berarti pahlawan. Karena kan yang disebut itu kan pahlawan. Bukan disebut mereka itu adalah pahlawan. Iya, karena gimana dong ceritanya? Anda mendapatkan keuntungan dengan cara penyaliban. Keuntungannya kan keselamatan dari Yesus kan, bukan dari pahlawan itu. Iya, tapi kalau tanpa mereka kemudian melakukan eksekusi mati terhadap Yesus disalib, gimana caranya dosa Anda ditebus?
Ini serius. Ini versi serius Bang, yang tadi versi. Ayo. Ini sebenarnya ya kalau nanti aku bilang dibilang framing juga ya. Gimana ya bilangnya? Aku nggak tahu jelasinnya sih Bang. Nanti kalau aku bicara nanti di framing kan katanya gitu. Karena kan kita juga takut juga. Ini si Santi udah memframing gini kan gitu kan, takut dihakimi juga. Buat saudari Santi aja dulu. Selamat, nyaman hidup, mendapat keselamatan dari upah yang dilakukan kemudian oleh Yesus mati di atas tiang salib. 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pekerjaannya sangat bermanfaat bagi saudari ini. Berarti mereka pahlawan atau penjahat? Mereka nggak ada pahlawan, mereka tidak pahlawan loh Abang. Gimana dikatakan bukan pahlawan? Dia yang menghadiahkan keselamatan dengan mempersembahkan Yesus di atas salib. Penyaliban ini Abang Juma, penyaliban ini adalah bagian dari rencana. Berarti Tuhan sudah merencanakan para pelaku penjahat ini sebagai pahlawanmu. Nah. Lalu apa? Lalu apa dong? Gimana dong? Penyaliban ini Bang, itu apa namanya ya? Apa itu? Apa namanya ya? Gimana dong? Gimana? Ini pemenuhan nubuat dari perjanjian lama itu tadi. Ya, ya udah, berarti penjahat ini dinubuatkan menjadi pahlawan untuk ada ini. Ya, ada itu Bang Juma, dengar. Tidak boleh gitu, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Bukan. Gimana? Abang tahu apa? Kenapa Kenapa Yesus disalibkan itu? Karena itu kan adalah salah satu bukti kasihnya bahwa Bapa. Melalui kasihnya Bapa terhadap umat-umat manusia. Nah sekarang ada nggak Bapak mengajarkan bunuhlah Yesus? Ya enggak. Nah, yang mau Yesus dibunuh siapa? Ya itu penjahat. tadi kan Penjahat. Sudah bagian dari rencananya Bapak itu. Makanya saya tanya, di mana tertulis rencana Bapak itu membunuh Yesus? Ditanya, gini. Ayo. Kalau ditanya seperti ini ya, di mana tertulis gini ya? Jujur ya Bang, aku juga nggak ngerti lah di mana tertulis ya. Tapi yang sepengetahuan saya, yang dari dulunya saya ini adalah seorang Kristen yang mengikut-ikut ajaran Kristen ya kan. Iya, ikut-ikutan maksudnya. Iyalah. Pokoknya yang namanya seorang Kristen ya mengikuti ajaran Kristen. Kan? Iya, ajaran orang tua. Iya dong. Iyalah, ajaran siapa lagi? Coba lah. Ajaran siapa lagi? Nah sekarang pertanyaan kita kedua, lanjutan materi pendidikan kita malam ini. Oke, boleh. Iya, yang menginginkan penyaliban itu siapa? Iblis atau Tuhan? Penyaliban itu, yang menginginkan penyaliban itu enggak ada. Apa ya? Gini, masa sih? Yang menginginkan itu kan nubuatan lagi, fitnah lagi Tuhan, itu sudah nubuatan. Minta dalil nggak ada. Bukan. Gini loh Bang. Tadi kan aku sudah bilang, itu kan pengetahuan aku dari tadinya aku belajar. Kenapa sih Bang? Habis lu. Makanya Abang dijaga, itu aja makanan aja nggak bisa dijaga, apalagi Santi, aduh. Kan konsentrasi lihat YouTube. Ayo. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yang menginginkan penyaliban itu siapa ya? Ayo. Menurut Abang siapa? Iblis lah.
Di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, ketika orang-orang itu datang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu sampai kau ingin membunuhku. Berarti bapak iblis yang mau membunuh Yesus. Ayo. Bukan itu kan Yesus kan berkata sama siapa gitu? Sama orang-orang yang ingin membunuhnya. Iya, sama mereka kan. Berarti mereka itu tidak mempercayai Yesus itu, tidak mempercayai Tuhan. Karena itulah sampai mereka ingin membunuh. Dan setelah mereka ingin membunuhnya, Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Sebelumnya itu, Tuhan itu sendiri sudah tahu kalau dia itu. Iya dong, Tuhan itu kan maha tahu. Iya, makanya. Tuhan itu maha tahu. Sekarang permasalahannya, Tuhan itu maha tahu, tapi apakah Tuhan mau menghentikan kejahatan yang manusia sendiri mau lakukan? Tuhan kan tidak mengatakan, jangan jahat, jangan jahat. Enggak. Iya kan? Enggak, iya benar. Karena kan karena itu tujuan penyaliban itu adalah untuk keselamatan manusia. Itu ngarang lagi. Di mana Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang benar? Gini Bang, sebelum ada penyaliban Yesus itu, manusia itu kan sudah berdosa tuh. Ini fitnah lagi nih. Di mana Anda dapatkan itu? Di mana Anda dapatkan ilmu dari? Aku ngomong dulu Bang. Nanti kan kalau dari orang tua lagi yang ngajarin. Dengar dulu Bang Juma. Iya, saya dengar. Jangan seperti aku. Maaf banget ya Bang. Jangan seperti Bang Rasid yang ngomongnya itu yang kita nggak dikasih ngomong gitu Bang. Iya, kalau saya kasih ngomong. Ya, aku ini baru pertama kali naik ke room ini, terus aku juga baru pertama kali nonton ya Bang ya. Tapi jujur ya Dek, ini baru pertama kali. Saya bilang samamu kalau kau pakai hijab jilbab gitu kau cantik, serius. Oh ada fotonya, mau aku liatin Bang? Nggak usah. Nggak usah. Ya sudah lanjut. Aku sudah pernah jadi Islam Bang. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah kita bahas itu masa lalu. Tapi tidak ada yang membawa aku, tidak ada yang menuntunku, bahkan tidak ada yang membimbingku. Aku sendiri yang pergi ke sana. Ya udah kalau gitu tiap malam aja naik kau kesini bertanya sedetail mungkin. Ya. Nah sekarang kita tuntaskan dulu materi malam ini. Oke, boleh. Ya. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan? Enggak tahu lah aku Bang. Kalau Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar enggak? Orang suci. Nah, boleh enggak dibunuh menurut Tuhan? Tapi itu kan mulai. Tuh kan aku belum ngomong, udah mulai. Enggak, masalahnya firman Tuhan yang dilawan. Firman Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ini orang benar, Yesus ini orang tidak bersalah. Boleh enggak dibunuh menurut Tuhan? Di mana ya Bang? Selain Yesus itu tidak ada orang yang benar. Nah, boleh nggak dibunuh? Justru karena itu. Kenapa Yesus turun ke dunia? Nenekmu lagi yang ngajarin itu. Itu kan ajaran nenekmu lagi. Tolong dong, aku belum ngomong loh, jangan langsung dipotong. Iya, maksudku itu. Abang ini seorang ustadz kah? Iya, saya bilang nenekmu lagi yang ngajarin kan. Karena itu nggak ada di Bible. Kasih kesempatan kepada lawannya untuk berbicara gitu. Iya, silakan. Harus bijak gitu. Iya, harus silakan. terima argumen. Monggo Mas, monggo. Silakan. Ini aku baru masih mulai ngomong, abangnya udah potong gitu. Iya, aku cuma bilang pasti neneknya lagi yang ngajarin. Lanjut. Tapi nggak enak seperti itu. Coba kalau abang ngomong aku potong-potong terus gitu kan, abang juga. Oke, silakan. Boleh nggak membunuh orang yang benar menurut Tuhan? Itu pertanyaan kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Yesus nggak boleh. Dengar. Berarti Yesus ada, selain Yesus tidak ada orang benar di dunia. Paulus dong. Filipi 3. Gimana?
Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Ayo. Itu kan dari manusia berdosa dulu. Tapi dia ngaku aku tidak bercacat. Yang suci itu Yesus. Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa dibunuh kalau gitu? Itu adalah bukti kasih Bapa. Lah, di mana Bapak mengajarkan bunuhlah orang benar? Bukan, memang betul. Tapi itu sudah bagian dari rencana Bapak itu. Iya, kalau kenapa? Karena ada. Kenapa Yesus diturunkan gitu ke dunia? Karena apa? Karena kan itu adalah suatu pengorbanan. Kalau ada rencana berarti ada firman. Mana firmannya bunuhlah orang yang benar? Gak ada, Abang. Iya, gak ada. Berarti itulah aku bilang. Pasti mamanya lagi yang ngajarin ini. Karena gak ada firman Tuhan di mana. Tolong Bang, di sini tuh antara kita loh, aku dan Abang aja dan netizen, tidak ada mama aku di sini. Iya, maksudku kalau tidak ada firman Tuhannya. Jangan disebut mamaku, jangan disebut nenekku. Kalau tidak ada firman Tuhannya, dan netizen sini ya. Kalau tidak ada firman Tuhannya, lalu siapa yang ngajarin adik ini jadi Kristen tetangga? Dengar dulu. Aku jujur karena orang tua aku Kristen ya aku diturunkan. Nah, itulah yang ku bilang. Berarti adik ini bukan diajarin sama Tuhan. Tapi kan kita belajar dari kecil itu kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau belajar, mana hasil dari belajar itu bahwa Tuhan mengajarkan membunuh orang benar? Enggak ada di. Enggak ada, ya sudah, enggak ada berarti. Enggak ada. Berarti membunuh Yesus itu adalah keinginan setan, bukan keinginan Tuhan. Ya udah Bang, lanjutlah lagi Bang. Begitu, ya. Gimana? Besok kita lanjut? Besok lagi ya? Besok lagi aku naik ya Bang. Iya, silakan. Soalnya udah ada yang ini. Iya, oke. Silakan. Makasih banyak ya Bang waktunya. Makasih. Bang Baginda. Siap. Kandala ke kodong tiay nakken jobalas kidien nu kamase. Tiay nakke, to jenga sumpak kodong tiay nakke. Halo, selamat malam. Halo. Halo, malam. Malam. Bisa buka kameranya, Ibu? Iya, bentar ya. Kasih. Bentar. Masya Allah. Iya. Ibu dari Katolik Protestan? Aku Protestan. Protestan. Iya, Ibu tadi ada teman-teman kita belum menemukan kesimpulan akhir terkait dengan penyaliban ini. Kalau di Islam kan juga membahas tentang salib, tapi di Islam itu penyaliban itu tidak terjadi terhadap orang yang suci. Penyaliban itu berlaku hanya penjahat dan juga pelaku-pelaku penyaliban terhadap orang suci ini itu adalah orang yang dihinakan kemudian Tuhan. Itu dalam Islam. Makanya kami tidak menyembah atau tidak menuhankan orang yang disalib ini. Karena yang disalib itu menurut Al-Quran kami orang yang melakukan kejahatan. Nah, Islam Kristen mengangkat satu tema ini dalam dua belahan yang berbeda. Nah, kalau di Kristen, salib itu adalah jalan keselamatan bagi teman-teman kita Kristen. Nah, maka muncul pertanyaan, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut saudara-saudara Kristen? Menurut Ibu gimana? Iya. Halo, ya salam kenal ya Bang Juma. Saya Ibu. Aku sih sebenarnya bukan ini ya, bukan ahli agama juga. Jadi sebenarnya kurang apa untuk perdebatan seperti ini baru juga mengikuti. Iya Ibu. Cuma dengar-dengar.
Nah, cuman ini aku kasih penjelasan yang saya tahu aja ya, yang saya tahu dari karena memang saya kan sudah Kristen dari lahir. Nah, jadi seenggak-enggaknya ini adalah ya, nggak mungkin juga saya tidak punya pengetahuan tentang ini. Jadi apa yang yang saya tahu aja. Nah, kalau misalnya tentang judul ini ya, eksekutor salib itu sebagai pahlawan atau sebagai penjahat ya tadi ya, saya sempat dengar juga sedikit. Sebenarnya gini loh Bang Juma, kalau ini penyalipan ya, soal penyalipan ini memang kan sudah ya, mungkin sudah sering didengar kalau misalnya ini sebenarnya sudah termasuk satu rencana Allah di dalam dunia ini, termasuk kelahiran Yesus serta penyalipan Yesus ini adalah sudah masuk di dalam rencana Allah dari jauh sebelum Yesus ada. Itu ada kok ayatnya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama kan jauh sebelum ada Yesus ya. Dan di situ ada ayat-ayatnya tentang adanya anak manusia yang teriak-teriak minta tolong, itu sebagai penyalipan itu ada di situ, ada di ayat-ayat Perjanjian Lama. Nah, kalau misalnya penyalipan Yesus yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi itu, nah mungkin yang jadi pertanyaan, tentara-tentara Romawi ini apakah bisa kita sebut pahlawan atau penjahat gitu ya. Nah, jadi dengan apa yang saya sebutkan tadi ya, di mana ini adalah suatu rencana besar Allah buat kita manusia. Nah, karena ini sudah masuk di rencana Allah itu sendiri, nah makanya kita sebagai umat manusia, bukan ranah kita untuk menentukan mereka itu pahlawan atau penjahat. Jadi ini adalah urusan mereka dengan mereka berurusan dengan Allah sendiri, karena ini Allah kan yang membuat semuanya ini kan. Bisa dibilang ini adalah skenario Allah ya di dunia ini untuk Yesus dan manusia. Nah, jadi kita tidak pernah harus nggak pernah ada kepikiran sama sekali, dan memang nggak pernah ada untuk harus mikirin mereka itu pahlawan atau penjahat, karena buat kita tuh itu nggak penting banget. Karena di sini kan yang penting buat kita penyalipan itu memang harus terjadi. Karena kalau tidak terjadi penyalipan, berarti rencana Allah tidak terjadi dong di dunia ini ya. Nubuat yang sudah direncanakan Allah tidak terjadi kalau sampai tidak ada penyalipan. Nah, makanya kita memang fokus di penyalipan itu sendiri, bukan di mereka sebagai pahlawan atau penjahat. Karena itu seperti saya bilang tadi, ini mereka yang tentara Romawi ini dia berurusan dengan Allah gitu loh, bukan kita sebagai manusia. Ya mungkin seperti itu. Karena kalau sampai tidak terjadi penyalipan, nah Allah kita tidak bisa Yesus itu sebagai juru selamat kita. Kalau misalnya seperti Yesus bisa dibilang sebagai juru selamat karena sudah terjadi secara sempurna karena dia sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, itu sudah terjadi secara sempurna. Jadi tidak ada lagi yang harus kita perdebatkan ya. Mungkin itu aja kali Bang Juma yang bisa saya sampaikan. Oke, boleh saya bernarasi, Bu? Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi ketika Islam itu berbicara salib, maka diawali dengan adanya sebuah kitab yang bernama Al-Quran. Surah Al-Ma'idah dan juga surah An-Nisa. Barulah Islam itu punya hak berbicara mengenai salib. Saudara-saudara Kristen berbicara salib dan tahu tentang salib setelah saudara Kristen kemudian menerima Bible, kan gitu ya Bu ya. Jadi kita Islam dan Kristen itu bukan pelaku dalam hal penyaliban ini, bukan oknum-oknum yang kemudian hadir sebagai orang yang melakukan aktivitas yang menghantarkan Yesus
pada penyaliban. Siapa mereka yang hadir pada yang ada pada prosesi penyaliban ini? Yang pertama orang Farisi, yang kedua ahli Taurat, yang ketiga imam-imam kepala, yang keempat mahkamah agama. Mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, ini adalah orang yang sudah ahli di bidangnya. Mereka lah yang paham tentang kitab mereka, yaitu kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Islam Kristen di luar garis, yang punya kitab adalah mereka. Ketika mereka kemudian melihat Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus maupun mereka, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, dan juga mahkamah agama, itu tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa Yesus ini kita salibkan karena sesuai dengan kitab kita yang sudah dinubuatkan. Dan Yesus pun tidak pernah bertemu atau bercakap dengan mereka para eksekutor membahas tentang bahwa betul saya memang harus kalian salibkan karena memang itu sudah tertulis di kitab kita untuk menyelamatkan manusia. Mereka kompak, mereka sejalan, mereka saya sekata. Ada yang menyiapkan upacaranya, ada yang menyiapkan alat-alatnya, ada yang menyiapkan eksekutornya, ada yang menyiapkan kemudian palang kayunya untuk kemudian disalibkan. Itu tak pernah terjadi. Nah, kemudian latar belakang awal terjadinya adanya keinginan penyaliban. Ini di luar Islam, di luar Kristen. Masih berbicara mengenai tuan rumah. Banyak orang yang kemudian melihat Yesus melakukan mukjizat. Semisal yang membuat mereka terguncang itu adalah ketika Yesus menghidupkan kembali anak Maria, yaitu Lazarus, yang tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 46, 45 dan sampai 57. Mereka melihat, wah hebat ini Yesus ini, wah luar biasa. Beberapa orang di antara orang Farisi kemudian datang melapor ke mahkamah, ke imam-imam kepala. Lalu imam kepala mengundang mahkamah agama. Lalu mereka melakukan rapat kilat. Sampai mereka mengatakan apa yang harus kita lakukan. Yesus ini kalau kita biarkan kemudian untuk melakukan banyak tanda dahsyat mukjizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ini masih terjadi pergulakan di antara tuan rumah sang pemilik kitab. Lalu imam kepala yaitu Kayafas tahun itu mengatakan di saat rapat itu, kalian tidak insaf dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik Yesus satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Di data nomor 53 dikatakan, maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan yang terjadi, rencana pembunuhan adalah karena unsur ekonomi politik. Bukan untuk menyelamatkan dunia. Itu konsep dari gereja, dari Kristen muncul belakangan. Yang melatar belakangi di TKP itulah yang paling valid. Mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Roma dan Yunani. Maka di data nomor 54, mulai saat itu Yesus tidak lagi muncul di hadapan mereka, melainkan dia pergi sebuah kota di Efraim, di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Itulah awalnya. Sehingga ketika mereka datang menangkap Yesus, apa kata Yesus dalam Lukas 22 nomor 52? Kata Yesus gini, sangkamu aku ini penjahat, penyamun, sampai kalian datang lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal setiap hari kamu melihat aku di dalam bait suci mengajar, tapi kalian tidak menangkap aku.
Lalu Yesus tambahkan kalimatnya, oh iya, sekarang adalah saatmu dan sekarang saatnya kuasa kegelapan. Artinya, upaya penangkapan terhadap Yesus itulah awalnya kuasa kegelapan itu bekerja. Maka di dalam kitab Matius 26, di dalam Markus 1, mereka sepakat kemudian untuk melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya Yesus itu dibunuh. Mereka melakukan tipu muslihat. Pokoknya apapun yang harus kita lakukan, apapun kesaksiannya, yang penting Yesus ini dibunuh. Itulah latar belakangnya. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan itu sudah dibuatkan, yang tahu kitab Yahudi itu ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi. Tapi tidak ada di antara mereka sepakat membunuh Yesus karena nubuatan lah, Mazmur 22, Eli Eli lama sabaktani lah. Itu semua adalah upaya gereja mengambil dan mencocok-cocokkan tentang penyaliban. Karena yang lebih tahu keadaan saat itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen. Maka latar belakang terjadinya upaya penyaliban bukan karena adanya dosa waris, bukan karena adanya nubuat. Justru imam kepala sang ahli kitab Torah membuat nubuat tahun itu juga. Maka tahun itu juga imam besar atas nama Kayafas bernubuat bahwa tahun ini Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Maka mulai sejak itu mereka sepakat membunuh Yesus. Terjadi sesuatu upaya pembunuhan. Selesai, muncullah Kristen, menjadikan penyaliban itu adalah keselamatan. Makanya ibu jadi bingung juga, penyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Karena sejatinya mereka itu penjahat. Pembunuh Yesus itu penjahat, titik. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan menurut kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Makanya orang-orang yang ingin berusaha membunuh Yesus ini adalah pelaku kejahatan. Tapi salah konsep Kristen. Kenapa? Karena hasil dari upaya kejahatan justru dijadikan sebagai keselamatan. Kenapa bisa demikian? Karena ada tokoh yang menjadikan Yesus Kristus ini sebagai pahlawan penebus dosa. Padahal di antara tokoh ini muncul dan di antara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu-satunya agama yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya Yesus menasihati Yahudi, jangan percaya kepada Paulus, jangan kau percaya kepada Kristen. Karena hanya agama Kristen yang membawa nama Yesus, yang banyak orang ini. Dan hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Seperti itu, Bu. Maka penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Nah, makanya dimunculkanlah suatu narasi, suatu doktrin dan dogma, dosa waris lah, padahal tak ada dalilnya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, tak ada dalilnya. Yesus kemudian nebus dosa di atas tiang salib, dalil dibuat-buat belakangan. Padahal kejadian yang sebenarnya, mereka sepakat membunuh Yesus. Kata Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena nubuat. Nah, nanti cerita ini bergulir menjadi lain setelah masuk ke mimbar gereja. Jadilah Yesus sebagai penebus dosa
yang tadinya justru itu adalah korban para pendosa. Seperti itu, Ibu. Silakan. Oke, itu wah Bang Suma benar-benar ini ya, banyak sekali sudah belajar semua ya. Jadi benar-benar sudah belajar masuk banget ke Alkitab untuk mengetahui semua cerita seperti itu ya. Cerita mengenai penyalipan Yesus, dan juga mungkin banyak hal-hal yang Bang Suma sudah tahu, sudah memahami isi Alkitab itu ya. Nah, kalau kayak Bang Suma bilang tadi, nanti kita jadi bingung kan, mau bilang dia pahlawan atau dia penjahat. Sebenarnya kita nggak ada yang bingung, mungkin dari pihak kalian yang bingung gitu, tapi kalau dari kita nggak ada yang bingung masalah itu, karena itu seperti saya bilang tadi, itu bukan ranah kita sebagai manusia. Nah, kalau yang Bang Suma ceritakan tadi soal prosesi penyalipan Yesus, ini semua kan, ini kan saya bilang tadi, itu kan skenario Allah. Allah itu bisa berbuat apa saja, termasuk skenario apa prosesi yang terjadi itu semua sudah masuk di rencananya, dan itu semua pasti akan terjadi. Dia sudah tahu itu pasti terjadi. Nah, kalau misalnya memang misalnya ini tidak terjadi ya, dan itu pasti akan ada cerita seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus dibunuh gitu kan, tidak mungkin dia tiba-tiba dibunuh, tidak ada proses apa-apa, tiba-tiba dia dibunuh, itu tidak ada seperti itu. Pasti akan ada proses seperti yang disebutkan tadi, yang cerita tadi ya, yang Bang Suma sebutkan tadi, itu pasti ada seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus mati ya, nggak mungkin kan ada cerita seperti itu kan. Nah, begini loh, nah kenapa memang ini semua harus terjadi dan kita tidak fokus di situ, kita tidak fokus di proses kematian Yesus itu seperti apa. Kita tahu cerita Yesus seperti itu kematiannya, tetapi yang pokok di situ itu bukan itu. Yang penting buat kita, Yesus, rencana Allah sudah digenapi dengan kematian Yesus, bahkan dia dibangkitkan dan dia sudah dinaik ke surga. Nah, yang menjadi fokus kita di sini begini loh. Coba seandainya Yesus tidak mati, Yesus apalagi bangkit, apalagi naik ke surga. Nah, itu semua belum tentu saya menjadi pengikut Yesus saat ini kalau sampai Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit. Saya juga belum yakin kalau saya menjadi pengikut Yesus saat ini. Nah, kalau sampai Yesus tidak bangkit, nah itu kita tidak akan terjadi seperti ini. Seperti kan kalau misalnya Bang Suma misalnya kalau Muhammad kan sampai sekarang kan Muhammad mati dan dia ada di kuburan. Mungkin seandainya Muhammad mati dan dia bangkit, dia naik ke surga, mungkin beda lagi ceritanya kan sampai saat ini. Mungkin seperti itu aja sih, karena kalau saya kan tidak banyak banyak pengetahuan ya. Mungkin Bang Suma banyak menggali ya. Mungkin lebih banyak Bang Suma belajar daripada saya. Lebih banyak Bang Suma menggali isi Alkitab daripada saya. Karena saya memang terus terang cuman sekedar tahu apa adanya yang saya tahu aja. Karena begini loh. Nah, ini satu yang penting yang saya mau sampaikan, tolong dengerin ya Bang Suma ya. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus diangkat ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus untuk kita manusia yang mengikut dia. Dia meninggalkan Roh Kudus kepada orang-orang pengikut Yesus. Nah, Roh Kudus ini fungsinya buat apa? Roh Kudus ini sebagai penolong buat umat-umatnya. Nah, ada di situ ada roh pengetahuan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh damai sejahtera, dan banyak banget fungsi dari Roh Kudus ini. Nah, itu yang dijanjikan Yesus, dan Yesus sudah meninggalkan Roh Kudus itu kepada kami pengikut Yesus. Nah, Roh Kudus ini kan tidak ada sama Bang Suma dan pengikut Nabi Muhammad itu tidak ada Roh Kudus itu. Jadi menurut saya begini, kalian mau baca Alkitab dari A sampai Z,
mau jungkir balik juga mau baca Alkitab, kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan seperti kehendak Yesus, kehendak Allah. Apa maunya Allah di dalam Alkitab itu kalian tidak akan mendapatkan itu, karena kalian tidak ada Roh Kudus yang dari Yesus untuk mengetahui kebenaran mana yang salah, mana yang benar. Karena kalian kan membuka Alkitab, membaca Alkitab itu hanya mencari kesalahan Alkitab, bukan untuk kebenaran akan Allah. Nah, kalau kita kan beda. Kita ini membaca Alkitab, kita mendapat hikmat dari Roh Kudus itu, dan kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kalau misalnya Bang Suma atau yang lain-lain, kalian membaca Alkitab itu hanya untuk mencari-cari kesalahan, apalagi apalagi kalian juga tidak ada Roh Kudus yang Yesus tinggalkan. Dan jadi makanya memang pengetahuan kita memang beda. Jadi kita memang tidak akan pernah ketemu, mau sampai kapanpun kita mau ngobrol, kita mau berdebat soal Alkitab ini dari orang Kristen dan Islam, kita tidak akan ada tidak akan pernah akan dapat titik temunya. Jadi ini kita hanya orang-orang yang seiman, yang sehati, yang membaca Alkitab itu kita diberikan hikmat dan kita memahami apa maksud Allah dengan apa yang kita baca itu. Seperti itu, Bang Sum. Oke, baik Bu. Ada hal menarik. Saya melihat kalau iblis itu punya tabiat selalu mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Ketika Ibu berbicara mengenai Roh Kudus, saya ini 18 tahun mengkaji Bible. Dan saya tidak pernah menemukan ada kata Roh Kudus di dalam original teks Bible. Kecuali di kitabnya orang Yahudi, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh itu pun berbicara mengenai malaikat. Kalau di Kristen itu, sabar Bu, di Kristen itu bahasa Yunaninya Pneumahotheos, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Itu hanya ada di Al-Quran kata Roh Kudus itu. Ketika Belanda datang menjajah di Nusantara ini, memboncengi misionaris untuk mengkristenkan orang Nusantara, mereka membuat lembaga di Batavia saat itu. Lalu kemudian menerjemahkan kitab Belanda ini masuk ke bahasa Melayu. Disitulah pertama kali kata Roh Kudus dirampok dari Al-Quran. Lalu kemudian orang Kristen ini selalu mengatakan mereka memiliki Roh Kudus. Justru saya berani mengatakan Roh Kudus yang dikatakan oleh orang Kristen itulah penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus. Kenapa? Jangan pakai Quran, terlalu berat. Pakai Bible aja. Di dalam ciri-ciri Roh Kudus yang datang kemudian menurut Yesus di dalam Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, sebelumnya di data nomor 14-nya, nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Nah, lalu kemudian data nomor 16-nya, apabila penolong itu, roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Dari sini kita bisa melihat siapa yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Kristen. Siapa yang mengatakan Yesus atau di dalam iman kami, Nabi yang datang di tengah Bani Israel dengan nama Iso, dalam bahasa Aramnya disebut Iso, bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Arab Isa, yang kemudian disucikan oleh Allah, langsung diangkat ke langit tanpa kemudian mengalami penghinaan. Itu hanya Islam. Roh kebenaran akan datang dan akan memuliakan aku. Islam datang memuliakan Nabi yang datang di tengah Bani Israel. Tidak ditampar, tidak dibunuh, tidak ditelanjangin, tidak ditombak, tidak ditonjok, tidak diseret, tidak dikutuk, tidak dipermalukan di hadapan manusia. Tapi kalau di Kristen, roh Kristen itu diajarkan untuk mengimani Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Itu penghinaan, bukan memuliakan.
Ada dua yang datang kata Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah roh penyesat. Roh penyesat ini memakai nama Yesus Kristus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkatalah akulah dia. Berarti iblisnya datang memakai nama Yesus. Kemudian roh kebenaran ini yang dimaksud Yesus datang memuliakan namaku. Bukan menghinakan aku. Memuliakan. Sedangkan roh kebenaran ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itulah yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24. Ketika murid-murid datang di Bukit Zaitun. Murid bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, kata Yesus, aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan ada aku di atas langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku datang, ada dua yang datang. Pertama roh kebenaran, yang kedua adalah penyesat yang menyamar-nyamar sebagai aku. Jadi kata Yesus, data nomor 4, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa kemudian yang disesatkan banyak itu? Orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, sebagian yang ada di Indonesia. Memakai nama Yesus gak? Yes. Menggelar Yesus itu Kristus gak? Yes. Memuliakan gak Yesus? Enggak. Malah dia hinakan Yesus itu dengan mengatakan dia mati terkutuk untuk dosa-dosa seluruh dosa-dosa manusia. Penghinaan itu. Bukan memuliakan. Nah, lalu Yesus mengatakan begini ketika ditanya apa tanda kedatanganmu? Waspadalah apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Nah, sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Ketika ada oknum mengaku Yesus datang kepada Paulus, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus sudah ada? Tak ada. Berarti yang datang di Paulus siapa? Itulah si palsu itu. Yang ibu katakan Roh Kudus. Sekira jelas saya sampaikan ibu. Bahwa roh kebenaran itu hanya ada di Islam. Tidak ada roh kebenaran di Kristen. Karena setiap Kristen berbicara pasti dusta. Tidak ada yang keluar dari mulut Kristen terkait dengan agama Kristen kalau bukan dusta. Saya jaminkan itu. Mulai angkat bicara sampai selesai yang terlontar semuanya dusta. Sama seperti ibu mengatakan Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Mana dalil? Tak ada. Bohong. Memfitnah Tuhan. Ada. Silakan Anda tunjukkan. Di mana Tuhan berencana menyelamatkan manusia dengan mengorbankan orang benar. Silakan. Itu ada di perjanjian lama di Mazmur. Di Mazmur mana ibu? Mazmur 37, Mazmur 91.
Silakan. Di Mazmur berapa, Ibu? Kalau yang dia di Mazmur 2 itu sebenarnya. Itu bukan Tuhan di situ, Ibu. Itu bukan Tuhan. Itu ratapan hamba kepada Tuhan. Yang saya maksud pernyataan Tuhan untuk hamba. Kalau Mazmur 22 itu ratapan manusia kepada Tuhan. Dan saya kan di sini jujur saya tidak ada persiapan. Jadi kalau misalnya untuk ayat-ayat seperti itu sebenarnya ada. Nanti saya cari dulu, baru nanti saya naik lagi ya. Nanti boleh saya Bu, naik silakan. Nah, tapi kalau misalnya saya kan memang tidak pernah belajar ya. Saya naik sini aja saya tidak pernah direncanakan. Jadi saya tidak pernah, beda dengan Bang Juma. Bang Juma ini sudah banyak ada catatan semua pasti di situ ya. Kalau saya memang tidak ada, jujur tidak ada. Dan itu nanti saya pastikan saya akan ada. Baik Ibu, kami tunggu Ibu ya. Siap. Nah kalau misalnya emang yang tentang Bang Juma bilang tadi itu berarti Bang Juma tadi bilang dengan kata lain Yesus itu adalah nabi palsu gitu. Yesus itu ada dua Ibu. Itu kata Yesus. Yesus itu ada dua. Satu, nggak ada dua. Dua nggak Ibu. Ada dua, satu. Ibu yang menjadikannya satu. Tidak ada dua di Alkitab, nggak ada dua Yesus. Itu cuma satu. Boleh saya uraikan, buktikan? Boleh. Di Lukas 22. Ada di mana? Ada di. Iya. Lukas Coba 22. Ibu baca Lukas 22 nomor 69. Nih ya. Ini saya handphonenya cuma satu soalnya. Jadi saya agak berapa Lukas berapa? Lukas 22 69. 22 ya. Itu yang tentang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Yang berkata di situ siapa Ibu? Yang berkata di situ adalah Halo? Iya. Iya. Yang berkata di sana siapa? Yang ditangkap di itu siapa Ibu? Yang ditangkap, emang itu ditangkap ada di situ? Iya, itu sementara disidang oleh imam-imam kepala. Coba Ibu baca data-data satu perikopnya. Oknum ini dikira Yesus setelah diolok-olok, setelah kemudian mereka hakimi, mereka adili, imam-imam kepala dan pengawal-pengawal imam kepala itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau ini adalah Mesias? Iya, memang dia Mesias, memang dia anak Allah yang di situ itu dia yang lagi ditanyakan oleh orang-orang yang mengadili dia di situ. Tapi Yesus tidak